segala kebaikan-Mu. Kau mendengar setiap seruan kami. Kau mengerti kondisi dan keadaan kami. Kami mau bawa dalam hadirat-Mu. Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Ada Roh-Mu samping kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar setiap seruan kami. Bapa, Kau mendengar, amin, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun kami lewat lembah kekelaman, lewat lembah kelam, Kau temani kami, Kau temani aku. Kami tahu Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan setiap kami, untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kami percaya Tuhan, 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Kau memulihkan setiap hati yang terluka. Kau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kau memberikan jalan keluar.
Bapa. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami, tidak ada lagi yang perlu kami takutkan. Tidak ada lagi kekhawatiran di dalam hidup kami. Kami yang lemah menjadi kuat. Kami yang susah dihiburkan. Bahkan kami yang sakit secara fisik kami merasakan ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami. Rasa sakit itu pun pergi, enyah. Karena ada satu nama yang ajaib. Karena satu nama yang berkuasa yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bawa syukur kami saat ini. Kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jamah setiap kami saat ini, dimanapun kami berada, kami percaya Roh-Mu bekerja, Roh-Mu berkuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Yesus, kami tak mau berhenti memuji dan menyembah Engkau. Rasakan hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja saat ini menjamah setiap hati kami. Kami yakin dan percaya, dan kami mau perkatakan itu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari yang percaya sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami mau tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk bisa ada dan menikmati anugerah Tuhan di hari yang baru. Dan untuk memperlengkapi kita melewati hari-hari ataupun aktivitas kita di hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang sudah kita baca pagi hari ini merupakan penggalan kisah perjalanan hidup dari seorang raja yang terkenal sekali, seorang raja yang begitu diurapi dan dipakai oleh Tuhan, Daud namanya. Namun demikian kita mengenal siapa Daud. Kita tahu bahwa dia adalah raja yang sembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain. Dia adalah raja yang harus mencari perlindungan karena musuh-musuh yang mengejar dia, musuh-musuh yang mengikhtiarkan kematiannya. Dan sudah seringkali kita membaca dan kita merenungkan kisah dari Daud ini, betapa dia ada dalam keadaan-keadaan yang terjepit, keadaan-keadaan yang sepertinya tidak ada jalan keluar buat dia. Dia harus lari, dia harus sembunyi, nyawanya terancam. Dan hari ini kita belajar bersama-sama ketika Daud mengalami serangan, ketika Daud mengalami kepungan dari musuh-musuhnya, dia berdoa kepada Tuhan dan dia meminta sesuatu terobosan dalam kehidupannya. Kalau hari ini kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita karena kita sedang butuh berkat, itu normal. Kalau hari ini kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan kita karena kita sedang sakit, itu normal. Kalau hari ini kita berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera, keharmonisan dalam rumah tangga kita ketika rumah tangga kita sedang dalam goncangan, itu normal. Tetapi apa yang Daud minta adalah sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Dia sedang menghadapi tekanan yang berat karena musuh-musuhnya. Dia sedang menghadapi situasi di mana dia tidak mengerti jalan keluar apa yang harus dia ambil. Tetapi yang dia minta bukan pasukan, yang dia minta bukan senjata yang spektakuler yang sekali tembak musuh-musuhnya bisa dihancur luluhkan. Hari ini kita belajar sama-sama di tengah-tengah keterpurukannya dia, di tengah-tengah keputusasaannya Daud, justru yang dia minta adalah satu saja. Dia minta kepada Tuhan, aku diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, yang Daud minta adalah dekat dengan Tuhan. Yang Daud minta adalah hadirat Tuhan itu melingkupi kehidupannya. Dia tidak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Musuh boleh banyak, persoalan boleh berat, bahkan tantangan hidup yang dia hadapi boleh bertubi-tubi dia alami. Tetapi dia tidak meminta sesuatu yang menurut anggapan orang itu normal. Dia minta tentara, normal dia minta pasukan yang bisa membantu dia. Normal kalau dia meminta senjata yang spektakuler untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi yang justru dia minta adalah satu saja, diam di rumah Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan seumur hidupnya. Nah, ini menarik sekali untuk kita pelajari hari ini.
supaya hari ini kita bisa mengalami terobosan yang dari Tuhan, supaya hari ini kita bisa mengalami kemenangan, mujizat, pemulihan yang dari Tuhan. Mari kita belajar sama-sama apa makna dari yang Daud minta, apa makna dari yang Daud utarakan kepada Tuhan ketika kesesakan itu sedang terjadi dalam kehidupannya. Saya pelajari dalam Alkitab, kenapa Daud minta diam di rumah Tuhan. Satu saja Daud minta, tinggal dalam hadirat Tuhan, sebab dalam hadiratnya ada perlindungan. Orang yang dekat dengan Tuhan mendapatkan jaminan keamanan dari Tuhan. Seberapapun beratnya masalah yang kita hadapi hari ini, mungkin di luar sana ada musuh-musuh kita, bukan seperti yang Daud alami. Daud dengan secara kasat mata, dia mengalami tekanan dari bangsa-bangsa yang ingin merebut tahtanya, yang ingin menggulingkan kedudukannya, bahkan yang ingin mencabut nyawanya. Musuh-musuh kita hari ini mungkin kita menghadapi tekanan ekonomi, kita menghadapi ketidakpastian dunia ini, kita menghadapi banyak problema dalam kehidupan kita ini. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini menghadapi vonis dokter yang mengatakan bahwa sakit kita ini parah, bahkan mungkin tidak ada obatnya, hanya menunggu mujizat. Saya mau sampaikan kepada kita sekalian pagi ini, percayalah bahwa ketika kita mencintai hadirat Tuhan itu lebih dari segalanya. Ada perlindungan, ada kenyamanan, ada pertolongan Tuhan, ada damai sejahtera. Sebab orang yang mencintai hadirat Tuhan mendapatkan fasilitas perlindungan dari Tuhan. Saya percaya ketika kita melihat ada para pejabat yang datang ke kota kita, atau ke tempat di mana kita tinggal, tidak pernah seorang pejabat itu datang seorang diri. Dipastikan paling tidak ada ajudan yang mengawali atau mengiringi perjalanan dari pejabat ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa pejabat ini harus disertai? Karena ini adalah orang penting di kota itu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa penting dan berharganya kita di mata Tuhan, sehingga Tuhan harus melindungi kita. Jangan berkecil hati hari ini. Musuh kita boleh merancangkan sesuatu untuk menjatuhkan hidup kita, tapi asal Tuhan melindungi kita, tidak akan ada bahaya yang bisa menimpa kita. Saya pelajari yang pertama, kenapa kita harus mencintai hadirat Tuhan seperti Daud meminta satu saja dalam hidupnya. Dia tidak ingin jauh dari hadirat Tuhan, karena di hadirat Tuhan ada perlindungan. Yang kedua, di ayat yang ke-9 kita akan temukan, di hadirat Tuhan itu ada pertolongan. Saya percaya hari ini kita semuanya merindukan pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yang sakit kita ingin sembuh, yang susah kita ingin dihiburkan, yang lemah kita ingin dikuatkan, yang berbeban berat kita ingin mengalami kelegaan dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan, kita cintai, kita rindukan hadirat Tuhan. Itu lebih dari segala-galanya, sebab ternyata di hadirat Tuhan ada pertolongan. Dan saya juga percaya kita semuanya hari ini pasti pernah mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Kalau dulu Tuhan itu bisa menolong kita, hari ini pun Tuhan sanggup melepaskan kita dari setiap persoalan kita. Alkitab bercerita tentang Hana, seorang perempuan yang menurut saya malang hidupnya, karena dia dinikahi oleh seorang laki-laki yang kurang takut akan Tuhan. Memang suaminya Elkana ini tiap tahun membawa istri dan anak-anaknya untuk pergi berdoa di rumah Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa Elkana ini menduakan Hana? Dia menikahi perempuan lain yang bernama Penina, dan perempuan ini, Penina ini, tiap hari melukai hati Hana hanya karena Hana tidak bisa melahirkan seorang anak. Tapi apa yang dilakukan Hana? Dia ada di hadirat Tuhan dan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan
Tuhan mendengar seruan doa Hana, sehingga Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan Hana. Hana tidak hanya melahirkan seorang nabi, tetapi setelah Samuel terlahir, ada adik-adik bagi Samuel. Begitulah cara Tuhan ketika Tuhan menolong saya dan menolong saudara. Tuhan pasti lakukan itu dengan sempurna, dengan luar biasa, sehingga orang lain yang melihat pun akan berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu membuat mujizat dalam kehidupan kita. Elia pernah berdoa kepada Tuhan dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kalau doa Elia dijawab oleh Tuhan, doa saya dan doa saudara pun pasti dijawab oleh Tuhan. Dan yang ketiga saya pelajari, yang pertama tadi di hadirat Tuhan ada perlindungan, yang kedua di hadirat Tuhan ada pertolongan, dan yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 dari kitab Mazmur 27 saya simpulkan, di hadirat Tuhan ada ketenangan. Bukankah ini sesuatu yang mahal hari-hari ini? Orang sedang memburu yang namanya ketenangan. Sekalipun kita orang kaya, apalah artinya kekayaan, harta kita kalau kita nggak punya ketenangan dalam kehidupan kita. Seringkali orang-orang yang berduit, orang-orang kaya iri melihat orang-orang yang sederhana, yang duduk makan bersama sekeluarganya, sekalipun yang dia makan bukan sesuatu yang mahal, sekalipun tempat makannya pun adalah satu tempat yang sederhana, tapi mereka begitu tenang, mereka begitu harmonis, mereka begitu damai. Itu membuat orang lain menjadi iri, menjadi kepingin untuk bisa menikmati hal yang serupa. Ketenangan adalah sesuatu yang diburu orang hari-hari ini, dan kita jumpai hari-hari ini dunia di mana kita hidup. Situasi dan kondisi di mana kita ada hari-hari ini bukanlah situasi dan kondisi yang tenang. Oleh sebab itu, bahkan mungkin orang rela bayar berapapun harganya untuk sebuah ketenangan. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan hari ini membuat kita tidak bisa tenang lagi. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang-orang yang diselimuti, dikelilingi oleh kekhawatiran, kegelisahan dan ketakutan. Baik itu ketakutan di masa sekarang maupun ketakutan di masa yang akan datang. Ada banyak orang-orang yang khawatir tentang masa depan mereka. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, sebelum kita melangkahkan kaki untuk kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari cari hadirat Tuhan, temukan hadirat Tuhan dan cintai hadirat Tuhan. Lakukan apapun asal kita bisa menikmati hadirat Tuhan di hari ini. Sebab di hadirat Tuhan ada ketenangan. Apakah Bapak Ibu Saudara merindukan rumah tangga kita tenang? Usaha pekerjaan kita tenang, pelayanan kita tenang, bahkan studi kita, pergaulan kita, komunitas kita mengalami ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang selalu mencintai hadirat Tuhan. Ketika kita bangun dari tidur kita hari ini, siapakah yang kita cari? Siapakah yang kita rindukan? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara ketika terbangun, Bapak Ibu Saudara langsung punya kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan? Bapak Ibu Saudara ada yang langsung bersikap untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan. Saya percaya jika itu Bapak Ibu Saudara, pasti ada ketenangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mau mengalami perlindungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara mau mengalami pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara mau mengalami ketenangan dari Tuhan. Sekalipun hari ini masalah kita banyak, persoalan kita berat, sakit kita mungkin parah, mari dahulukan, cari Tuhan, cari hadiratnya, dan cintai hadiratnya lebih dari segalanya. Niscaya perlindungan,
pertolongan, dan ketenangan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di sepanjang hari ini. Karena hidup itu adalah misteri. Dan kita terbatas. Tapi kalau kita mau mencari Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menempatkan hadirat Tuhan itu menjadi segalanya dalam kehidupan kita, maka 3 hal ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan percayalah, waktu kita datang kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang ahlinya menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kita punya Tuhan yang ahlinya membuat mujizat, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang susah menjadi terhiburkan. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami mungkin keadaan Bapak Ibu Saudara seperti Daud pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara tidak tahu harus berbuat apa untuk masalah, untuk sakit penyakit, untuk tantangan, untuk segala hal yang terjadi hari ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh taruh tangan kanan di dada, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk sepenggal firman-Mu pagi hari ini yang menyadarkan kami bahwa kami harus mendekat kepada Tuhan. Kami harus mencintai hadirat Tuhan, sebab di hadirat-Mu ada perlindungan Tuhan, di hadirat-Mu ada pertolongan, di hadirat-Mu ada ketenangan Tuhan. Dan pagi hari ini setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, Tuhan, mungkin mereka hari ini butuh perlindungan-Mu. Hari ini mungkin anak-anak-Mu butuh pertolongan-Mu, Tuhan. Mungkin hari-hari ini, Tuhan, kami butuh ketenangan yang dari Tuhan. Engkau melihat, Engkau menjawab, dan Engkau mengulurkan tangan-Mu atas kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mujizat itu terjadi. Terobosan itu boleh terjadi, Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima apa yang kami doakan, Tuhan. Kami akan lewati hari-hari kami, aktivitas kami sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami percaya, Tuhan, bersama dengan Engkau, kami pasti bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.